Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Boneka Tanpa Wajah. Di sebuah kota kecil bernama Argalingga, tersembunyi di kaki pegunungan dan dikelilingi oleh hamparan kebun teh, tinggallah seorang gadis remaja bernama Keisha. Ia baru saja pindah bersama keluarganya karena ayahnya dipindah tugaskan sebagai pegawai dinas daerah. Mereka tinggal di sebuah rumah dinas tua. Bangunannya sudah lapuk dimakan waktu, dengan suara kayu yang berderit tiap malam. Tak jauh dari sana berdiri SMA Negeri 2 Argalingga, sebuah sekolah tua peninggalan masa kolonial yang kini tinggal cat kusam dan jendela kayu membusuk. Banyak yang mengatakan tempat itu menyimpan jejak-jejak masa lalu yang belum benar-benar hilang. Keisha, anak baru yang pendiam dan lebih sering menyendiri, menjalani hari pertamanya di sekolah itu dengan rasa was-was. Ia datang terlalu pagi. Karena tak tahu arah, ia justru melewati gerbang belakang sekolah. Gerbang yang sudah lama tak digunakan dan tertutup semak ilalang. Di balik gerbang itu ada lorong sempit dan halaman tak terurus, dikelilingi tembok tinggi yang penuh lumut. Tempat itu sepi, hanya suara angin dan daun-daun kering yang terseret pelan di tanah. Di sanalah semuanya bermula. Langkah Keisha terhenti saat ia melihat sebuah benda tergeletak di bawah pohon bambu tua di sudut halaman. Benda itu tertutup debu dan tanah, tapi bentuknya jelas, sebuah boneka. Boneka tua dari porselen, mengenakan gaun renda putih yang sudah sobek dan kotor. Rambutnya panjang, kusut, dan hangus di ujungnya. Tapi yang paling aneh, boneka itu tidak memiliki wajah. Bukan rusak, bukan terhapus, tapi benar-benar polos seperti tak pernah dibuatkan wajahnya sejak awal. Keisha menatapnya lama. Ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Bukan takut, tapi semacam rasa tertarik yang aneh, seperti sihir halus yang menyentuh pikirannya. Dan entah kenapa, ia mengambil boneka itu, dimasukkannya ke dalam tas. Ia tak cerita pada siapapun. Malam harinya, boneka itu diletakkan di meja belajar, dan sejak saat itu, Keisha mulai merasa dia tidak lagi sendiri. Tengah malam, saat lampu kamar dipadamkan dan keheningan meliputi rumah tua itu, Keisha membuka mata karena merasa ada yang menatapnya. Perlahan, ia menoleh ke meja. Boneka itu sudah menghadap langsung ke arahnya. Padahal sebelumnya, punggung boneka itu menghadap tembok. Suara jendela berderit, angin dingin masuk, tapi tak ada yang bergerak. Selain tatapan tak terlihat dari boneka tanpa wajah itu, apa yang baru saja Keisha bawa ke dalam hidupnya, dan mengapa hatinya berdebar seolah sedang diikuti oleh sesuatu. Malam itu Keisha hampir tidak bisa tidur. Walau boneka itu tidak bergerak lagi, perasaan tak nyaman menggantung di dadanya seperti dipeluk bayangan yang tak terlihat. Esok paginya, ia bangun dengan tubuh lesu dan kepala berat. Saat menoleh ke meja belajar, boneka itu masih di sana, duduk tenang di tempat semula. Tapi gaunnya terlihat lebih bersih, seolah seseorang telah mencucinya diam-diam. Keisha menggeleng pelan. Mungkin cuma halusinasi, gumamnya. Ia buru-buru bersiap ke sekolah. Hari itu, cuaca mendung. Di kelas Keisha kembali menyendiri, duduk di bangku pojok tanpa banyak bicara. Beberapa murid menatapnya dengan heran, tapi tak ada yang benar-benar mendekat. Saat pelajaran berlangsung, Keisha tiba-tiba merasa dingin. Sangat dingin. Seolah AC sekolah menyala penuh. Padahal jendela dan pintu semua tertutup, dan sekolah itu bahkan tak punya AC. Tangan Keisha gemetar. Ia membuka buku tulisnya, dan di halaman pertama, ia melihat sebuah coretan, tulisan kecil, samar, seperti ditulis dengan arang. Jangan kembalikan aku ke sana. Nafas Keisha tercekat. Ia menutup bukunya cepat, menoleh ke kanan dan kiri, tak ada yang memperhatikan. Semua murid sedang fokus ke papan tulis. Ia mencoba menenangkan diri, tapi peluh dingin terus menetes dari pelipisnya. Sepulang sekolah, Keisha pulang dengan langkah cepat. Ia membuka pintu rumah, meletakkan tas, dan segera naik ke kamar. Tapi begitu pintu kamarnya dibuka,
Ia berhenti. Boneka itu kini duduk di kasurnya. Padahal tadi pagi ia meletakkannya di meja. Jantung Keisha berdetak makin kencang. Ia tak berani mendekat. Perlahan ia mundur. Dan saat ia berbalik hendak keluar kamar, pintu tertutup sendiri dengan keras. Keisha menjerit. Ia mencoba membuka pintu, tapi terkunci dari dalam. Ia menangis, mengguncang gagang pintu, hingga akhirnya suara itu terdengar pelan, halus di belakangnya. Tertawa kecil, seperti suara anak kecil yang bermain. Dengan gemetar, Keisha menoleh ke belakang. Boneka itu masih di kasur, tapi kini posisinya berbeda. Kedua tangannya terangkat, seperti sedang memeluk sesuatu yang tidak terlihat. Dan di balik tirai jendela, tampak bayangan kecil berdiri, tak bergerak, hanya menatapnya dari balik kain tipis yang berkibar pelan. Apa sebenarnya boneka itu? Dan mengapa rasanya semua ini baru permulaan? Keisha berdiri kaku, matanya tak berkedip menatap tirai jendela yang masih bergoyang perlahan. Bayangan di balik kain tipis itu tak bergerak, seperti menunggu. Dan tiba-tiba hilang begitu saja, tanpa suara, tanpa jejak. Pintu kamar pun terbuka sendiri, seolah tak pernah terkunci sebelumnya. Keisha keluar kamar dengan langkah goyah. Ia memutuskan tak akan tidur di sana malam ini. Ia turun ke ruang tengah, tidur di sofa dengan lampu menyala. Tapi meski tubuhnya lelah, pikirannya terus berputar. Setiap kali ia hampir tertidur, suara bisikan halus itu muncul. Namamu. Siapa? Suara itu seperti berasal dari dalam kepalanya. Lirih, patah-patah, namun terus berulang. Keisha. Ia membuka mata. Tak ada siapa-siapa, tapi bau tanah basah tercium sangat jelas. Dan entah mengapa, ia merasa boneka itu sedang memanggilnya. Keesokan harinya di sekolah, Keisha tampak makin pucat. Seorang siswi bernama Alma, satu-satunya yang pernah menyapa Keisha, duduk di sebelahnya saat istirahat. "Aku lihat kamu kemarin lewat gerbang belakang ya?" tanya Alma. Suaranya pelan, agak bergetar. Keisha mengangguk. "Iya, kenapa?" Alma menelan ludah. "Kamu lihat sesuatu di sana?" Keisha ragu sejenak, tapi akhirnya ia berkata, "Aku nemu boneka tua." Alma langsung membeku. Wajahnya berubah. Ia menunduk, lalu berkata, "Dulu, katanya pernah ada anak perempuan yang mati di belakang sekolah, bunuh diri, tapi jasadnya nggak pernah ditemukan." Ia menatap Keisha dengan mata lebar. "Kata orang, dia sering main boneka. Bonekanya nggak punya wajah." Setelah itu, lanjut Alma, anak-anak yang masuk ke sana selalu sakit atau hilang. Suasana menjadi dingin, sangat dingin. Keisha pulang dengan pikiran kacau. Di rumah, ia menemukan cermin kamarnya tergores ada tulisan samar, seperti bekas jari, "Main denganku." Ketika malam datang, Keisha sudah tak sanggup menahan rasa takutnya. Ia memutuskan membungkus boneka itu dengan kain hitam dan menyimpannya di lemari. Namun, tepat tengah malam, saat jam berdentang 2 kali, Keisha terbangun oleh suara nyanyian anak kecil. "Bangun, bonekaku, jangan tinggalkan aku." Suara itu datang dari dalam lemari. Keisha mendekat perlahan. Tangannya gemetar saat memegang gagang lemari. Dan saat lemari itu dibuka, bonekanya tidak ada. Namun di cermin di dekat lemari, terlihat pantulan seorang anak kecil berdiri di sampingnya, dengan rambut kusut menutupi wajah, dan tangan yang menunjuk lurus ke arah Keisha. "Kamu sekarang, temanku." Keisha menghambur keluar kamar sambil menjerit. Ia nyaris terjatuh saat menuruni tangga. Ibunya yang kaget bergegas memeluk Keisha yang gemetar dan berkeringat dingin. Ada di cermin, ada anak kecil, isaknya. Namun, ibunya tak melihat apapun saat mereka kembali ke kamar. Lemari terbuka, tapi kosong. Boneka itu tetap hilang. Cermin tampak bersih, tak ada jejak atau bayangan. Sejak malam itu,
Keisha tak pernah bisa tidur tenang. Setiap malam, suara nyanyian, langkah kecil, dan tawa anak-anak menggema dari sudut-sudut rumah. Bahkan ibunya pun mulai mendengar suara aneh, meski ia tak berani mengakuinya pada Keisha. Hari berikutnya, Keisha memutuskan kembali ke perpustakaan sekolah. Ia mencari arsip tua lembaran berdebu, dokumen dari masa kolonial. Di balik tumpukan map, ia menemukan catatan guru Belanda dari tahun 1931. Telah terjadi kejadian tragis. Seorang siswi, putri pegawai administrasi, menghilang setelah dikabarkan berbicara dengan teman imajinernya. Ia ditemukan tak bernyawa di ruang belakang sekolah. Di tangannya, boneka rusak tanpa wajah. Ada foto buram diselipkan di antara catatan itu. Seorang gadis kecil dengan rambut dikepang berdiri di depan bangunan tua. Bangunan itu adalah ruang kelas Keisha sekarang. Nama gadis itu Clara Wijaya. Keisha membaca dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa merinding dari ujung kaki hingga kepala. Seluruh tubuhnya terasa dingin. Saat ia hendak mengembalikan dokumen itu, sebuah buku jatuh dari rak tinggi dengan sendirinya. Di dalamnya ada satu halaman yang membuat Keisha berhenti bernapas. Jika sebuah boneka pernah menjadi medium arwah yang kuat, maka ia bisa menjadi jembatan antara dunia yang hidup dan yang mati. Bila boneka itu memilih seseorang, ia akan melekat hingga digantikan. Keisha menutup buku itu cepat-cepat. Tangannya gemetar. Ia tahu dirinya telah dipilih. Malam harinya, Keisha dikurung rasa takut. Ia duduk memeluk lutut, membiarkan lampu menyala. Tapi ketika ia menoleh ke cermin kamarnya, cermin itu menghitam seperti kabut, lalu berubah menjadi pemandangan lain. Dalam bayangan itu, ia melihat seorang anak kecil duduk di lantai, memeluk boneka tanpa wajah, di dalam ruangan yang terlihat seperti ruang bawah tanah sekolah. "Temui aku," bisikan itu terdengar langsung di telinganya, meski tak ada siapapun di sana. Cermin itu kini menjadi pintu, dan Keisha tahu ia harus mencari ruang bawah tanah itu, atau teror ini tak akan pernah berhenti. Malam itu, Keisha tak bisa tidur. Pemandangan dari cermin terus menghantui pikirannya. Ruangan remang-remang, lembab, dengan dinding retak dan cahaya lampu kuning yang menggantung rapuh. Ia yakin tempat itu nyata, bukan mimpi, dan ia harus menemukannya. Besok malam, dengan senter kecil dan peta tua sekolah yang ia salin dari perpustakaan, Keisha menyusup ke SMA Negeri 2 Argalingga. Ia memanjat pagar samping dan masuk lewat jendela ruang guru yang tak terkunci. Sekolah itu gelap, sunyi, dan menyimpan aroma tua yang menyesakkan dada. Langkahnya membawa dia ke lorong paling ujung di belakang ruang seni. Dindingnya basah, dan cat-cat lama mulai mengelupas. Di ujung lorong itulah, Keisha menemukan pintu kecil setengah tersembunyi, tertutup rak kosong, yang tampaknya sengaja dipasang untuk menutupinya. Dengan susah payah ia menggeser rak itu. Di baliknya, pintu kayu tua dengan gembok berkarat. Anehnya, gembok itu terbuka begitu disentuh. Begitu pintu terbuka, hawa dingin menyembur keluar. Anak tangga batu menurun ke bawah tanah. Gelap dan pengap. Keisha menyalakan senter, lalu menuruni anak tangga itu perlahan. Langkah demi langkah, suara bisikan mulai terdengar kembali. "Selamat datang, temanku." Tangannya gemetar. Dinding penuh coretan aneh, seperti tulisan anak kecil tetapi dengan pola berulang. Di ujung lorong sempit itu, ia melihat ruangan seperti dalam cermin. Lantai lembab, lampu kuning redup, dan sebuah kursi kecil di tengahnya. Dan di atas kursi itu, duduk boneka tanpa wajah. Boneka itu tidak bergerak, tapi Keisha bisa merasakan ada sesuatu yang melihat dari balik kain wajahnya. Ia melangkah mendekat, lalu terdengar suara tawa kecil menggema dari seluruh penjuru ruang. Tiba-tiba, pintu batu di belakang Keisha tertutup dengan sendirinya. Lampu redup di langit-langit berayun pelan, dan bayangan mulai muncul di dinding. Bayangan anak kecil, lebih dari satu. Mereka bergerak mendekat,
mengelilingi Keisha. Wajah mereka semua kabur seperti boneka itu. "Ayo, main bersama kami. Jangan pulang, kamu pengganti kami." Keisha berteriak, mencoba melawan ketakutan. Tapi saat dia hendak berbalik, boneka itu sudah tidak di kursi. Ia berdiri tepat di depan Keisha, dengan tangan kecil terulur, mengajak bergandengan. Keisha menjerit keras, tetapi tubuhnya tak bisa bergerak. Cahaya senter padam, dunia menjadi gelap. Dan dalam kegelapan itu, Keisha mendengar satu suara, berbeda dari yang lain. "Kamu belum tahu semuanya. Kalau mau bebas, cari nama asliku." Lalu semuanya menghilang. Keisha terbangun di depan gerbang sekolah saat fajar mulai menyingsing. Bajunya kotor, tangan penuh goresan. Tapi yang paling mengejutkan, boneka itu kini berada di dalam tas sekolahnya. Fajar menyingsing ketika Keisha membuka kembali tasnya dengan gemetar. Boneka itu masih ada duduk diam di antara buku dan alat tulis, seperti benda biasa. Tapi Keisha tahu, benda ini bukan boneka biasa. Ia adalah jembatan penghubung antara dunia hidup dan yang terjebak. Di hari itu, Keisha tak masuk sekolah. Ia mengurung diri di kamar, menatap boneka itu dari jauh, seakan menanti petunjuk. Kata-kata dari ruang bawah tanah terus berputar di pikirannya. "Cari nama asliku." Keisha teringat pada buku tua yang ia baca sebelumnya, permainan boneka, dan dunia arwah. Ia kembali ke perpustakaan sekolah. Setelah senja, masuk diam-diam saat penjaga perpustakaan sudah bersiap pulang. Ia menyusuri kembali rak dokumen sejarah dan menemukan satu berkas tebal yang belum sempat ia buka. Catatan siswi hilang tahun 1931 sampai 1936. Di sana, ia menemukan daftar anak-anak yang pernah dilaporkan hilang secara misterius. Semuanya perempuan, semuanya hilang di sekitar lingkungan sekolah. Namun yang aneh, tak ada satupun foto yang menampilkan wajah mereka secara jelas. Nama terakhir di daftar itu, Anissa Wijaya, umur 8 tahun, menghilang di area sekolah. Tidak ditemukan, diduga mengidap kelainan mental. Keisha bergidik. Wijaya, seperti Clara Wijaya dari catatan sebelumnya. Mungkinkah mereka bersaudara? Keisha mulai menyusun potongan-potongan yang tercecer. Malam harinya, ia memutuskan untuk berbicara langsung pada boneka itu. Ia menaruhnya di lantai, menyalakan lilin, dan bertanya pelan, "Anissa, apa itu nama aslimu?" Tiba-tiba, api lilin bergetar, tirai jendela bergerak padahal tak ada angin. Keisha memandang boneka itu, dan untuk pertama kalinya, boneka itu menggeleng pelan. Keisha menahan napas. "Bukan Anissa, kalau begitu. Siapa kamu sebenarnya?" Tiba-tiba, di dinding kamarnya, muncul coretan seolah ditulis oleh tangan tak terlihat. Huruf-huruf kasar dengan cat hitam muncul satu persatu. "Bukan Anissa. Dia mengurungku di sini. Aku yang pertama." Keisha mundur ketakutan. Boneka itu kini mengangkat kepalanya sedikit, seolah memperhatikan Keisha dengan wajah yang tak ada. "Kau yang pertama? Siapa yang mengurungmu?" Tapi tak ada jawaban, hanya suara tangis lirih terdengar dari sudut kamar. Suara anak kecil bergetar, menahan sakit. Keisha sadar arwah dalam boneka ini bukanlah hantu jahat. Ia adalah korban. Seseorang telah mengikatnya ke dalam boneka, dan Keisha tahu, jika ia ingin melepaskan diri, ia harus menggali lebih dalam ke masa lalu sekolah, bahkan mungkin sejarah keluarga yang pernah tinggal di rumah dinas tempatnya sekarang. Dan di malam itu juga, Keisha mendapati potongan halaman dari buku harian lusuh, terselip di bawah ranjang dengan kalimat, "Namaku telah dihapus, tapi aku masih di sini." Temukan kotak merah tua itu. Disitulah semua dimulai. Malam itu, Keisha tidak tidur. Kalimat itu terus membekas di pikirannya. Kotak merah tua. Tapi di mana letaknya? Rumah dinas tempat keluarganya tinggal memang penuh barang-barang lama, peninggalan penghuni sebelumnya. Dan Keisha belum pernah menjelajah lotengnya. Dengan senter kecil dan napas yang menahan panik, ia naik ke loteng lewat tangga kayu di lorong belakang. Bau debu
dan kayu tua menyeruak begitu pintu dibuka. Laba-laba menggantung di setiap sudut. Loteng itu gelap dan penuh barang-barang usang, koper, bingkai foto pecah, dan peti kayu penuh karat. Keisha menyisir perlahan dengan senter, dan di pojok ruangan, tersembunyi di balik tumpukan karung goni, ia menemukannya, sebuah kotak merah tua terbuat dari besi berkarat, dengan ukiran bunga teratai yang sudah pudar, terkunci rapat. Namun saat Keisha menyentuhnya, tiba-tiba suara bisikan terdengar kembali. Itu dia, rumah namaku. Tangannya gemetar saat membuka kotak itu. Anehnya, tidak ada gembok. Begitu dibuka, udara dingin seperti menyembur keluar. Di dalam kotak itu, Keisha menemukan sebilah pita rambut kecil berwarna putih gading, 2 sepotong surat lusuh dengan tinta merah bertuliskan, "Kau tak boleh keluar sampai kau menghilang dari ingatan semua orang. Maaf, ini demi kebaikan mereka." Ketiga, dan sebuah lembaran lusuh dari akta lahir namanya tercoret, namun masih bisa terbaca samar, Laras Dewi. Keisha membacanya perlahan. Saat nama itu disebut, boneka di lantai kamarnya tiba-tiba menoleh ke arah loteng. Jantung Keisha berdegup kencang. Ia memanggil lagi, "Laras Dewi, itu nama kamu kan?" Dan tiba-tiba, boneka itu mulai bergetar. Perlahan-lahan mengeluarkan suara tangis, tangis pilu. Seperti anak kecil yang akhirnya dipanggil kembali setelah sekian lama dilupakan. Loteng menjadi sangat dingin. Cahaya senter redup, dan di depan Keisha, sosok kabur anak perempuan muncul dari bayangan. Ia mengenakan baju tidur kuno, rambutnya dikuncir, dan wajahnya masih tidak terlihat. Tapi dari tubuhnya terpancar aura kesedihan mendalam. "Mereka menghapusku, karena aku tahu rahasia sekolah itu. Aku bukan satu-satunya. Kau harus lihat ruang catatan yang dikunci." Keisha menelan ludah. Ia belum pernah mendengar tentang ruang itu. Tapi ia tahu, ia harus menemukannya. Semua kebenaran, termasuk alasan kenapa arwah ini dikurung dalam boneka, dan siapa dalang dibaliknya, pasti disimpan di sana. Namun, sebelum Laras menghilang, ia berbisik, "Jangan percaya semua guru, terutama Pak Darmawan." Dan sekejap, sosok Laras lenyap dalam angin dingin yang berhembus dari celah atap. Boneka itu kini diam, seolah lega. Tapi bagi Keisha, semua justru baru dimulai. Siapa Pak Darmawan? Apa hubungannya dengan rahasia masa lalu sekolah? Dan mengapa semua anak hilang? Namanya selalu dihapus? Esok harinya, Keisha duduk di kelas dengan jantung berdebar. Ia mengamati Pak Darmawan, guru sejarah yang selalu terlihat ramah, namun kini tampak berbeda di matanya. Senyumnya terlalu rapi, kata-katanya terlalu terukur. Dan entah kenapa, Keisha bisa melihat tatapan kosong, sesekali ditujukan padanya, seperti seseorang yang tahu terlalu banyak. Pulang sekolah, Keisha pura-pura tertinggal di perpustakaan. Ia menyelinap melewati lorong sempit yang pernah ia lewati dulu, saat pertama kali nyasar lorong menuju ruang bawah sekolah yang jarang dipakai. Tapi kali ini, ia mencari satu pintu yang disebut Laras, ruang catatan yang dikunci. Pintu itu benar-benar ada, besar, terbuat dari besi tua. Di ujung lorong gelap yang dikelilingi dinding lembab, gagang pintunya berkarat, tapi tidak dikunci rapat. Dengan napas tertahan, Keisha mendorongnya perlahan. Skrikik, ruangan di baliknya penuh lemari arsip, debu tebal, dan bau kertas tua. Tapi ada satu lemari yang menonjol berlabel data siswa hilang dengan tulisan tangan yang sudah memudar. Keisha membuka lemari itu. Di dalamnya berkas-berkas anak-anak yang tak pernah disebut dalam daftar resmi sekolah. Semua namanya dicoret. Semua fotonya tanpa wajah. Dan yang paling mengejutkan, ada dokumen dengan nama Laras Dewi, siswi pindahan tahun ke 1930. Ditemukan sering berbicara sendiri dan melihat halusinasi. Hilang tanpa jejak setelah menuduh staf sekolah terlibat dalam praktik ilmu hitam.
Ia membuka lebih dalam. Di balik map Laras, ada sebuah foto kelas tua, tahun ke-1930. Di barisan tengah, Keisha melihat seorang anak perempuan dengan pita rambut putih, wajahnya kabur. Tapi di sebelahnya, Pak Darmawan. Wajahnya tidak berubah, sama persis. Tangannya gemetar. Bagaimana mungkin? Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di luar lorong. Keisha panik. Ia mematikan senter dan sembunyi di balik lemari. Siapa di sana? Suara itu familiar, berat, dalam suara Pak Darmawan. Keisha menahan napas. Ia menutup berkas cepat-cepat dan menyimpan foto Laras di saku jaketnya. Tapi sebelum ia bisa keluar, langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu. Kau tak seharusnya di sini, Keisha. Pintu perlahan terbuka dan wajah Pak Darmawan muncul, tapi kali ini matanya sepenuhnya hitam. Keisha mundur perlahan, tubuhnya gemetar. Sosok di hadapannya memang berbentuk manusia, tapi auranya seperti sesuatu yang sudah lama tidak hidup. Sudah terlalu jauh kau masuk, Keisha. Kau tahu yang tidak seharusnya diketahui. Pak Darmawan melangkah masuk. Udara di ruangan mendadak dingin menusuk. Cahaya lampu redup di langit-langit berkelap-kelip dan lemari arsip mulai bergetar. Perlahan seperti terpapar gelombang tak kasat mata, Keisha menggenggam foto Laras di sakunya. Ia tahu, ini bukan saatnya diam. Siapa kau sebenarnya? Teriak Keisha. Suaranya bergetar. Apa yang kau lakukan pada anak-anak itu? Pak Darmawan hanya tersenyum. Mereka bukan hilang. Mereka dikorbankan untuk mempertahankan umur dan kekuatan. Ia menunjuk dada sendiri. Aku penjaga sekolah ini sejak ke-1928, tapi bukan manusia biasa. Dan Laras, dia terlalu penasaran. Dia dibungkam, tapi jiwanya tidak pernah pergi. Keisha mundur ke sudut ruangan. Dinding di belakangnya dingin dan lembab. Tapi saat Pak Darmawan semakin mendekat, tiba-tiba suara tangisan terdengar dari balik lemari arsip. Keisha, kamu punya hatimu. Gunakan itu. Seketika, lemari terbuka sendiri. Boneka Laras jatuh dari atas rak dan berguling ke kaki Keisha. Tanpa berpikir, Keisha memeluk boneka itu dan berteriak, "Laras Dewi, kau tidak sendiri." Dan saat itu juga, ruangan bergetar. Cahaya putih menyilaukan muncul dari boneka itu, berubah menjadi sosok Laras Dewi dalam wujud utuh. Wajahnya kini terlihat cantik, polos, tapi penuh luka batin. Kita akhiri ini. Laras menatap Pak Darmawan dengan tatapan membara. Sosok lelaki tua itu mulai panik, mundur, dan tubuhnya perlahan berubah. Kulitnya mengelupas seperti kertas, matanya mencair, dan tubuhnya runtuh menjadi abu hitam. Sebelum menghilang sepenuhnya, ia berbisik, "Kutukan ini akan kembali jika pintunya dibuka lagi." Dan hening. Ruangan menjadi tenang. Laras mendekati Keisha, memegang tangannya. "Terima kasih, kau membebaskanku." Laras tersenyum. Wajahnya perlahan memudar bersama cahaya putih yang membungkus tubuhnya. Sebelum pergi, ia berkata, "Tolong, ceritakan yang sebenarnya. Jangan biarkan mereka dilupakan." Dan sekejap, Laras menghilang selamanya. Keisha terduduk lemas di lantai. Boneka itu kini hanya mainan biasa. Tidak ada bisikan, tidak ada tatapan. Pagi harinya, ruang catatan itu lenyap, seolah tak pernah ada. Dan Keisha kini tahu, rahasia sekolah itu harus disampaikan. Setelah menghadapi kebenaran mengerikan tentang Pak Darmawan, yang ternyata bukan manusia biasa, Keisha berhasil membebaskan arwah Laras, yang selama puluhan tahun terjebak dalam boneka tanpa wajah. Dengan keberaniannya, Keisha mengakhiri kutukan lama yang telah merenggut banyak nyawa gadis muda di sekolah itu sejak zaman kolonial. Pak Darmawan, yang telah menggunakan kekuatan hitam untuk hidup abadi dengan mengorbankan siswi-siswi yang dianggap bermasalah, akhirnya dihancurkan oleh kebenaran dan kekuatan jiwa Laras yang selama ini terbungkam. Setelah semua itu terjadi,
Ruang bawah tanah sekolah tempat Keisha menemukan dokumen kelam itu menghilang seperti tidak pernah ada. Boneka Laras berubah menjadi boneka biasa, tanpa aura atau bisikan aneh. Keisha menceritakan semuanya kepada ibunya, yang memutuskan mereka pindah dari kota itu. Sekolah akhirnya direnovasi total oleh pemerintah, tanpa menyadari ada sejarah kelam yang baru saja dikubur selamanya. Kehidupan Keisha perlahan kembali normal. Tapi, setiap kali ia melihat boneka, ia selalu teringat wajah Laras yang akhirnya bisa tersenyum setelah puluhan tahun menunggu seseorang yang cukup berani untuk membebaskannya. Cerita pun berakhir. Jangan lupa bantu aku dengan memberikan jempolmu pada video ini.